Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan guten Abend. Ini sengaja dibikin untuk full version. Jadi mungkin Bu Retna baru bergabung pertama kali ini ya. Iya Pak, saya biasanya lihat YouTube sedikit-sedikit Pak. Oh, ya benar Ibu. Jadi pembicaraan kita selama ini adalah kalau kata kerja itu kan ada dua ya Bu ya. Kata kerja yang beraturan dan kata kerja yang tidak beraturan. Apakah yang dimaksud dengan kata kerja yang beraturan? Kata kerja yang beraturan adalah kata kerja yang pola perubahan dari kata kerja tersebut itu sesuai dengan pola tertentu. Nah, pola tertentu itu maksudnya apa? Pola tertentu itu maksudnya adalah di slide-nya sini nggak ada ya. Pola tertentu itu adalah kata kerja yang endungen atau akhirannya itu ESTT enten. Nah, jadi kalau ich endungannya adalah E. Kalau do endungannya adalah ST. Kalau RCS endungannya adalah T. Kalau wir endungannya adalah EN. Kalau ir endungannya adalah T. Dan kalau si mereka atau si S-nya besar, Anda endungannya adalah EN. Begitu. Itu dinamakan kata kerja yang regelmäßig, yang kata kerja yang beraturan. Artinya pola perubahan dari kata tersebut mengikuti suatu aturan tertentu. Tapi yang tidak mengikuti pola tertentu, ini yang bikin repot Ibu. Repotnya bagaimana? Kita harus mengetahui bagaimana sih perubahannya dari masing-masing kata kerja yang tidak beraturan tersebut. Ya, saya ulangi, untuk kata kerja yang tergolong kepada yang beraturan, itu pola perubahannya bisa diketarai dengan ESTT enten. Nah, sedangkan yang untuk kata kerja yang tidak beraturan, pola perubahannya harus dihafal. Nah, pada kesempatan kali ini, atau sebelumnya, kita sudah membahas bagian 1, 2, 3 dari pola perubahan kata kerja yang tidak beraturan. Nah, sekarang kita akan melakukan suatu resume atau ringkasan. Suatu resume atau ringkasan ini bermanfaat untuk kita mengetahui kata kerja yang tidak beraturan beserta dengan pola perubahannya. Supaya apa? Supaya kita nanti mengadakan percakapan dengan seseorang, kita tahu, oh ini kata kerja yang tidak beraturan. Kalau tidak beraturan berarti pola perubahannya seperti ini. Seperti ini maksudnya adalah pola perubahannya bisa satu sama dengan pola perubahan yang kata kerja beraturan, yaitu ESTT enten, atau mungkin A di stamnya, di pokoknya. Jadi stam begini ya Bu ya. Untuk kata kerja kalau kita bilang bekerja arbeiten, baca lesen, menonton sehen. Lesen, sehen, arbeiten adalah infinitif atau kata kerja. Nah, infinitif atau kata kerja tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu stam atau pokok dan akhiran atau endungen. Contohnya arbeiten, stamnya adalah arbeit ditambah dengan endungen en, arbeiten, makanya infinitifnya adalah arbeiten. Contoh yang lain sehen, sehen stam atau pokoknya adalah SEH, ditambah dengan endungen en, maka menjadi sehen, infinitif sehen, seperti itu. Nah, kita lihat nanti perubahannya misalkan di stam atau pokoknya tersebut. Dari huruf A, ketika masuk ke do atau RCS, dia berubah menjadi A umlaut, bacanya E. Jadi nanti kalau kita supaya mudah menghafal, daerah yang rawan terjadi perubahan bentuk konjugasi, itu daerah yang do sama RCS. Kalau do adalah orang kedua tunggal, orang yang kita ajak ngomong hanya satu orang. Kalau RCS adalah orang ketiga tunggal, tapi dia sedang tidak kita ajak ngomong, ya. Jadi dia beda dengan kamu. Kalau kamu adalah do, kalau yang RCS adalah dia. Ibu sekarang, Ibu Krisna ya, oke, Ibu Krisna. Jadi sekarang mengetahui. Halo Pak Dana, selamat malam. Ya. Jadi posisi kita sekarang adalah untuk mengetahui kata kerja yang tidak beraturan dan
pola perubahan dari kata kerja tersebut atau konjugasi kalau mau disingkat dari kata-kata kerja tersebut. Paham ya, Bu Krisna ya? Nah, untuk pola konjugasi, nah, kita sekarang hanya berfokus kepada presence atau waktu kini. Kenapa? Karena pola konjugasi nanti juga ada di waktu lampau, misalkan preteritum dan perfect, atau konjungsi, konjungtif, yaitu untuk kalimat pengandaian, itu nanti beda lagi. Nah, sekarang kita membicarakan pola konjugasi atau pola perubahan kata kerja di waktu sekarang ini, di waktu kini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita juga akan membahas untuk waktu lampau atau preteritum atau perfect. Beda antara preteritum dengan perfect adalah kalau preteritum biasa dipakai untuk bahasa tulisan kalau kita menulis. Sedangkan untuk perfect dipakai untuk bahasa lisan kalau kita berbicara dengan seseorang. Keduanya adalah waktu lampau. Tapi itu nanti ya selanjutnya ya. Sekarang kita fokusnya hanya untuk waktu kini saja atau present. Nah ini secara full akan ditampilkan kata-kata kerja yang tidak beraturan semuanya beserta bagaimana pola perubahannya. Iya, pola perubahan bentuk yang beraturan. Contohnya apa? Beginnen. Nah, ketika do dia berubah menjadi begins, RCS begin. Itu adalah memulai. Jadi ini hanya untuk proses hafalan ya, karena kan di video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana dia berubah bentuk. Sekarang kita hanya mencoba untuk menghafalkan bersama-sama. Beginnen, do begins, begin. Begin tadi memulai, do begins, begin. Bitten mempersilahkan, do bites, bitten. Bitten kalau ini memohon, do bites, RCS bitten. Kemudian bringen membawa, do brings, RCS bring. Denken berpikir, do denks, RCS denk. Finden menemukan, do findes, RCS finden. Fliegen terbang, do fligs, RCS flig. Gehen pergi, do gis, RCS gin. Genießen menikmati, do genis, RCS genis. Gewinnen memenangkan, do gewins, RCS gewin. Greifen memegang atau mengambil, do greives, RCS greif. Hängen meletakkan, do hangs, RCS hang. Jadi gitu cara bacanya supaya lebih mudah menghafalkan. Kennen mengenal, do kens, RCS can. Komen datang, do comes, RCS com. Liegen meletakkan juga, do leaks, RCS leak. Atau kalau liegen ini bisa meletakkan, bisa terletak ya. Nah kalau terletak, liegen, do leaks, RCS leak kurang pas, makanya biasanya kata benda, kata benda yang merupakan benda itu terletak di mana? Misalnya, das Buch liegt auf dem Sofa. Buku itu terletak di atas sofa. Tapi kalau saya meletakkan, ich liege das Buch auf das Sofa. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut aja. Sekarang kita fokus untuk menghafalkan saja ya. Nennen menyebut, menamakan, do nens, RCS nen. Rennen berlari kencang, do rens, RCS ren. Shinen memancarkan, do shines, RCS shine. Schneiden memotong, do schneides, RCS schneiden. Schreiben menggambar, menulis, maaf, schreiben menulis, do schrijves, RCS schrijf. Swimmen berenang, do swims, RCS swim. Singen bernyanyi, do ings, RCS sing. Springen melompat, do springs, RCS spring.
Stehen berdiri, du stehst, RCS steht. Trinken minum, du trinkst, RCS trink. Tun melakukan, du ich tue, du tust, RCS tut. Verlieren kehilangan, du verlierst, RCS verliert. Verschwinden menghilang, du verschwindest, RCS verschwindet. Weisen menunjukkan, du weißt, RCS weißt. Ziehen menarik, du ziehst, RCS zieht. Nah, itu tadi adalah pola perubahan bentuk beraturan. Jadi, walaupun dia merupakan unregelmäßige Verben atau kata kerja yang tidak beraturan, tapi pola perubahannya dia mengikuti suatu pola. Makanya bisa dikelompokkan sebagai pola perubahan bentuk yang beraturan. Menghafalkannya mudah, tinggal dihafal saja rumusnya ESTT enten, ich, nah, ci ditambah dengan endungan E. Du, ci ditambah dengan endungan ST. RCS, ci ditambah dengan endungan T, dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke pola perubahannya yang tidak beraturan. Supaya kita bersama-sama bisa menghafalkan. Yang pertama, A. Jadi seperti diingat ya, kata kerja atau infinitif terdiri dari stam atau pokok ditambah dengan endungen atau akhiran. Nah, di stam ini huruf A akan berubah menjadi A umlaut atau E. Contohnya adalah baken. Baken itu stamnya atau pokoknya adalah bak dan endungannya atau akhirnya adalah en. Nah, di stam atau pokoknya tadi bak itu huruf A berubah menjadi E, A umlaut. Contohnya baken, makanya ketika du backs, RCS back. Fahren, du fährst, RCS fährt. Fallen, du fällst, RCS fällt. Halten, du hältst, RCS hält. Laufen, du läufst, RCS läuft. Raten, du rätst, RCS rät. Slaven, du schläfst, RCS schläft. Tragen, membawa, du trägst, RCS trägt. Nah, seperti itu. Ada juga yang perubahannya, stamnya tadi kan A berubah menjadi A umlaut atau E. Begitu juga endungannya, minus ST untuk do ini ya, dia hanya berubah menjadi minus T atau T endungannya. Contohnya adalah lassen membiarkan, do less. Nah, dari kata lassen berarti kan LASS ditambah dengan EN. LA hanya berubah menjadi E, kemudian endungannya akhirannya hanya T. Lassen jadi do less, RCS less. Wachsen adalah tumbuh, do wax, RCS wax. Kemudian ada lagi haben, has, du has, RCS hat. Haben kalau kita lihat stamnya adalah HAB, endungannya adalah EN. Nah, HAB ini B-nya hilang. Jadi dia tinggal HA ditambah dengan endungannya ST jadi has. Kemudian untuk RCS menjadi hat. E berubah menjadi I. Contohnya adalah maaf. Essen adalah makan. Essen berubah menjadi is, do, is, kemudian RCS is. Begitu ya. Essen menjadi do is, RCS is makan. Fressen makan dengan rakusnya. Mohon maaf seperti fressen kan biasanya untuk hewan atau binatang ya. Jadi do freeze, RCS freeze. Geben memberikan. Nah itu menjadi do gives, RCS give. Seperti itu. Gelten berlaku, do gilts, RCS gilt. Gesehen terjadi, suatu peristiwa yang terjadi, do gesits, RCS gesit. Helfen menolong, do hilfs, RCS hilf. Ini kita mencoba untuk belajar menghafal bersama ya. Oke.
Nehmen mengambil, du nimmst, RCS nimm. Sprechen berbicara, du sprichst, RCS sprich. Ya. Treffen bertemu, du triffst, RCS triff. Kemudian werden berubah juga dari E menjadi I. Werden, du wirst, RCS wird. Werfen melempar, du wirst, RCS wirst. Oke, sekarang E berubah menjadi I dan untuk endungannya berubah menjadi T. Vergessen melupakan atau terlupa. Vergessen, du vergisst, RCS vergisst. E berubah menjadi IE. Jadi di stamnya, di pokoknya ada huruf E, dia berubah menjadi IE. Apa saja contohnya adalah befehlen memberitakan menjadi befehls, RCS befield. Empfehlen menyarankan, du empfiehlst, RCS empfiehlt. Lesen membaca, du liest, RCS liest. Kemudian E sama berubah menjadi IE, sehen menjadi du siehst, RCS see. I berubah menjadi EI, weisen, weisen adalah mengetahui, ich weiß, du weißt, weiß. Sein berubah menjadi sin, sein. Ich bin, du bist, ist, ihr seid. O berubah menjadi I, wollen. Nah, wollen berubah menjadi ich will, du willst, RCS will. Itu untuk menghafalkannya bersama. O umlaut menjadi A, yaitu backen, können berubah menjadi kan, kans, dan kan. Sedangkan untuk mogen berubah menjadi mak, max, dan mak. ST, T, heißen, du heißt, heißt. Reisen, du reist, RCS reist. Schließen, du schließt, RCS schließt. ST berubah menjadi T, sitzen, du sitzt, RCS sitzt. Dari yang harusnya mendapatkan endungan T menjadi tidak ada lagi, sollen, du sollst, RCS soll. U menjadi A, dürfen, ich darf, du darfst, RCS darf. Du umlaut menjadi U, müssen, ich muss, du musst, RCS muss. Oke, semuanya sudah. Jadi kepada Pak Dana dan Ibu Nurhayati, tadi sekedar sharing dari saya bagaimana menghafalkan yang unregelmäßige Verben. Semoga bisa bermanfaat buat Pak Dana dan juga buat Ibu Nurhayati. Ibu Nurhayati, sudah paham? Mohon dihafalkan ya Bu ya, slide yang tadi ya Bu ya. Caranya seperti itu saja, biar mudah menghafalkan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat Ibu Nurhayati. Ya, danke. Danke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auf Wiedersehen, sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.